Hai semuanya, kami dari proyek video dokumenter kelas 10-6 akan memperkenalkan diri. Saya Syafira Tasya Indonesia Yani sebagai moderator. Saya Muhammad Padang sebagai kameramen. Saya Yuwandira sebagai pemegang naskah. Saya Siti Natasha sebagai editing. Saya Naila Ekafia sebagai narator 2. Saya Muhammad Habib Fahirullah sebagai narator 1. Jadi di sini kami akan berkunjung ke paguyuban Bangka yang ada di Pangkal Pinang, dan paguyuban tersebut terletak di Parilalang. Setelah kami berkunjung dari paguyuban Bangka, ternyata di Bangka ini tidak ada namanya paguyuban, melainkan perkumpulan adat rumah kerja. Karena kita ini merupakan tuan rumahnya Bangka. Tetapi kalau di luar Bangka baru ada terbentuknya paguyuban Bangka. Dan ternyata Bangka memiliki tempat bersejarah. Selain tempat bersejarah, Bangka juga memiliki alat musik, pakaian adat, tarian daerah, kerajinan, lagu daerah, dan kulinernya. Bangka menurut bahasa sehari-hari masyarakat, Bangka mengandung arti sudah tua atau sangat tua, sehingga Pulau Bangka dapat diartikan sebagai pulau yang sudah tua. Bila merujuk pada kandungan bahan galian yang terdapat di daerah ini, Pulau Bangka banyak mengandung bahan-bahan galian mineral yang tentunya terjadi dari proses alam yang berlaku berjuta-juta tahun. Salah satu contohnya adalah bahan galian timah. Oleh karenanya, masyarakat menyebutnya dengan sebutan Pulau Bangka. Kata Bangka dapat juga berasal dari kata Wangka yang artinya timah. Karena di daerah ini ditemukan bahan galian timah, maka disebut Pulau Timah. Karena pergeseran atau bunyi bahasa yang berubah, maka masyarakat lebih lekat memanggil pulau ini dengan kata Pulau Bangka atau Pulau Bertimah. Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Babel memiliki keindahan yang luar biasa. Dari pantauan penulisan dan berbagai sumber dari masyarakat setempat bahwa kota ini sering dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu ikon keindahan di kota ini adalah Taman Sari yang terletak di Jalan Ponorogo Komplek Perumahan Wali Kota Pangkal Pinang. Taman Sari merupakan sebuah taman bermain dan juga wisata edukasi. Selain itu, di sana para pengunjung juga akan menjumpai banyak prasasti. Prasasti berupa bangunan tinggi menjulang berbentuk kerucut berwarna putih. Pada prasasti tersebut tertulis surat kuasa atas kembalinya Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh Presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Di belakang ikon sejarah yang dipajang dalam Taman Sari terdapat patung Mak Sahang. Patung Mak Sahang merupakan tugu yang berada di Taman Sari. Di taman ini juga kita bisa mendapatkan rumah kreatif binaan BNI 46 yang terdapat oleh-oleh khas Bangka, kerajinan Bangka seperti tudong dulang, kopiah resam, tas anyaman, kain cual, dan beberapa alat musik Bangka. Ternyata di Taman Sari ini bukan hanya itu saja, tetapi ada tempat yang bisa dijadikan tempat untuk mengabadikan momen dengan berfoto yang memanfaatkan lampu warna-warni. Lampu warna-warni tersebut dihidupkan hanya pada malam hari. Di Taman Sari juga ada bangunan musola yang terbuat dari kayu jati yang bernuansa coklat tua. Ini dibuat bak rumah panggung. Didirikan di dekat rumah dinas wali kota Pangkal Pinang di antara pepohonan yang menjulang tinggi membuat suasana kian sejuk. Danau Kaolin merupakan salah satu tempat wisata yang cukup terkenal di Pulau Bangka. Selanjutnya ada tempat bersejarah yaitu Museum Timah.
Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang adalah museum khusus yang menjadi pusat informasi mengenai sejarah pertambangan timah di Bangka Belitung. Gedung museum merupakan bekas rumah dinas. Museum ini beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 179. Sebelum perjanjian Romroyen terjadi, gedung museum ini merupakan tempat perundingan antara perwakilan Indonesia, utusan Komisi 3 Negara, dan utusan pemerintah Hindia Belanda. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, rumah ini kemudian digunakan sebagai Museum Wisma Budaya. Selanjutnya, Museum Wisma Budaya diubah menjadi Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang pada tahun 1957. Pendirian gedung museum dilakukan pada tahun 1958. Sedangkan peresmian Museum Timah Indonesia Pangkal Pinang baru diadakan pada tanggal 2 Agustus 1997 dan museum ini resmi direnovasi pada tanggal 2 Agustus tahun 2010. Pada mulanya, museum ini hanya mengoleksi alat tambang tradisional yang berasal dari masa penjajahan Belanda. Alat-alat ini ditemukan pada saat kegiatan pertambangan selama periode tahun 1950-an. Museum ini menjadi menarik karena mempunyai alat-alat tambang tradisional. Salah satunya Loco X pembangkit listrik tambang darat. Alat ini dibuat oleh Marshall Sons pada tahun 1908. Lokomotif tua berwarna hitam ini memang diletakkan di bagian paling depan. Dari data yang disematkan di badan lokomotif, ternyata lokomotif ini dahulu digunakan sebagai pembangkit listrik untuk keperluan penambangan. Di sisi lokomotif juga terdapat mangkuk kapal keruk timah yang sering digunakan oleh kapal keruk di laut. Ukurannya cukup besar, bisa menampung tubuh manusia dewasa. Di sisi kiri gedung museum terdapat berbagai ukuran mangkuk keruk, yakni ada 5. Selanjutnya ada Paunis di Museum Timah Indonesia. Paunis ini dijadikan sebagai kendaraan city tour untuk membawa wisatawan ke objek wisata sejarah di kota Pangkal Pinang. Kendaraan ini dulu digunakan sebagai angkutan jurusan Pangkal Pinang Sungai Liat, dan karena tidak beroperasi lagi, maka Museum Timah Indonesia menjadikan kendaraan antik ini sebagai kendaraan city tour di kota Pangkal Pinang. Selanjutnya di Pulau Bangka yang memiliki alat musik bernama dambus. Dambus merupakan alat musik berdawai ganda yang memiliki 6 senar gitar dan sekarang sudah diubah menjadi 11 senar gitar. Dan alat musik yang terakhir ini adalah gendang Melayu. Alat musik yang satu ini merupakan jenis membranofon yang dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan telapak tangan. Umumnya alat musik ini digunakan untuk mengisi musik dangdut koplo. Selain alat musik, Bangka juga mempunyai pakaian adat, yaitu pakaian adat pengantin pakaian. Pakaian adat ini biasanya digunakan oleh mempelai wanita. Pakaian ini berwarna merah dan berbahan sutra atau beludru. Kain yang digunakan dalam baju adat ini adalah kain cual. Tari campak merupakan salah satu tarian tradisional dari daerah Kepulauan Bangka yang menggambarkan keceriaan dalam pergaulan remaja di sana. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan wanita. Setelah itu, Bangka juga mempunyai kerajinan, salah satunya kopiah resam. Kopiah resam berwarna coklat kemerahan berfungsi sebagai alat penutup kepala. Kopiah ini terbuat dari serat pohon resam dan dibuat dengan cara dirajut. Kerajinan yang kedua adalah tudung dulang. Kerajinan tudung dulang adalah kerajinan anyaman tangan yang berbahan baku pandan hutan berduri yang memerlukan kesabaran dan kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan bentuk bundar setengah lingkaran. Tudung dulang bisa dikreasikan menjadi gelang, kalung, dan penutup kepala. Yang ketiga adalah kerajinan kain cual. Kain cual dibuat seperti kerajinan songket, namun motifnya adalah tenun ikat. Sedangkan yang terakhir adalah tekunet dan destar. Tekunet adalah hiasan penutup kepala bagi laki-laki, dan sedangkan destar untuk wanita. Salah satu lagu daerah Kepulauan Bangka adalah Alam Wisata Pulau Bangka, seperti yang ada di pertengahan background video ini. Lagu ini menceritakan tentang suasana pantai-pantai yang ada di Pulau Bangka. Lempah kuning adalah hidangan laut yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka. Hidangan ini menggunakan bahan utama berupa ikan laut yang dimasak bersama bumbu-bumbu khusus hingga berwarna kuning. Jika menambahkan potongan nanas, lempah kuning disebut lempah nanas.
Selanjutnya ada kue jongkong. Kue jongkong merupakan makanan khas Pulau Bangka yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Tampilannya yang cantik, rasanya yang gurih dan manis sangat pas di tenggorokan, apalagi harganya yang sangat merakyat. Kuliner yang terakhir adalah mie koba yang berada di Jalan Balai Pangkal Pinang. Mie koba adalah kuliner khas Pulau Bangka atau tepatnya sebagai makanan khas kota Koba, ibu kota Kabupaten Bangka Tengah. Yang membedakan mie koba dengan mie lainnya adalah rasa yang nikmat dan gurih dengan kuah ikan tenggiri Bangka yang sangat khas. Mie koba terbuat dari kuah yang disiram kaldu daging tenggiri, dipadukan dengan toge, daun seledri, dan bawang goreng. Bangka Belitung memiliki sebuah rumah adat yang berbentuk rumah panggung. Rumah yang merupakan rekonstruksi dari rumah gede ini sebagian besar ornamennya terbuat dari kayu. Bangka Belitung sendiri memiliki 3 jenis rumah adat, yaitu rumah panggung, rumah limas, dan rumah rakit. Sekian dari video dokumenter kami. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih. Bye-bye.